Ini berasal dari akar kata yang sama. Qaf, ha, dan ra. Qahara. Ini berasal dari dua atau berasal dari satu akar kata yang sama. Tetapi makna yang terkandung di salah satu dari keduanya ini lebih banyak daripada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu jemaah Masjid Al-Faruq yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, kita kembali duduk bersama, membahas bersama seputar Asmaullahil Husna, di mana malam ini kita akan membahas tentang nama ke-23 dan 24 dari nama Allah Al-Husna ini. Malam ini kita akan membahas nama Allah Al-Qahhar dan Al-Qahir. Al-Qahhar dan Al-Qahir. Kita akan mengupas lebih dalam maknanya, kemudian jejak dari nama ini di alam semesta, kemudian bagaimana kita menghambakan diri dan menunjukkan ubudiyah kita kepada Allah melalui nama ini, dan yang terakhir adalah dalil-dalil penyebutan dan penetapan dua nama ini sebagai bagian dari Asmaullahi Al-Husna. Baik, langsung saja kita bacakan terkait makna Al-Qahhar dan Al-Qahir menurut penulis dari kitab Al-Mukhtasar Al-Asna fi Asma'illahi Al-Husna. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di sini penulis mengatakan makna keduanya adalah Dzul Qahri wal Jabaruti wal Irghami li jami'il khalqi ala ma yasha'u wa yuridu, yaitu penyandang kemahabesaran dan yang menundukkan seluruh makhluk untuk melakukan apa yang dikehendakinya dan diingininya atau diinginkannya, bimuqtada masyiatihil mutlaqah wa iradatihin nafidah, sesuai dengan kehendak mutlaknya dan keinginannya yang pasti tercapai, wa sultanihil kamil wa siyadatihit tammah, dan perintahnya yang sempurna dan kekuasaannya yang paripurna, wa bimuqtada ilmihi syamil, dan sesuai dengan ilmunya yang menyeluruh, wa hikmatihil balighah, dan hikmahnya yang maha luas, wa rahmatihil wasi'ah, dan rahmatnya yang maha luas juga. Kemudian penulis di sini mengutip firman Allah tabaraka wa taala, wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dan dialah yang maha menundukkan yang berada di atas seluruh hambanya, wa huwal hakimul khabir, dan dialah yang maha bijak lagi maha mengetahui secara detail. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, adapun alih bahasa terkait makna nama Allah Al-Qahir dan Al-Qahhar ini, sebagian besar mengartikannya atau mengalih bahasakannya dengan nama yang maha menundukkan, yang maha menundukkan. Lantas apa perbedaan antara dua nama ini, Al-Qahir dengan Al-Qahhar? Nah, ini berasal dari akar kata yang sama, Qaf, ha, dan ra. Qahara. Ini berasal dari dua atau berasal dari satu akar kata yang sama. Tetapi makna yang terkandung di salah satu dari keduanya ini lebih banyak daripada yang lain. Contoh di sini, makna Al-Qahir yang menundukkan di dalam bahasa Arab itu sesuai dengan wazan cetakannya itu
fa'il. Fa'il itu menunjukkan yang melakukan walaupun sekali. Tetapi kalau menggunakan cetakan atau wazan al-fa'al, al-qahhar, itu menunjukkan banyak dan sering. Banyak dan sering. Jadi di sini kita kembali, mana yang lebih kuat makna dari al-qahir atau al-qahhar? Al-qahir atau al-qahhar? Mana di sini yang lebih banyak mengandung makna yang menundukkan? Al-qahhar. Al-qahhar. Itu kata para ulama, di dalam ilmu bahasa Arab dinamakan sighah mubalaghah. Sighah atau bentuk yang lebih daripada bentuk yang biasa. Itu namanya al-qahhar. Makanya nama Allah yang lain itu ada Ghafir, yang maha mengampuni. Ada pula namanya Al-Ghafur dan Al-Ghaffar. Al-Ghaffar. Nah, itu juga menunjukkan, nanti insya Allah mungkin kita akan melewati 3 nama tersebut. Baik, kita akan fokus kembali kepada nama Allah Al-Qahir dan Al-Qahhar. Al-Qahir yang maha menundukkan, Al-Qahhar yang banyak dan sering menundukkan. Menundukkan. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian di sini penulis berlanjut mengupas lebih dalam sisi dari makna atau kandungan nama Allah Al-Qahir dan Al-Qahhar ini. Beliau mengatakan, semua makhluk tanpa terkecuali itu semua berada di bawah kuasa Allah, dan mereka semua di bawah ketundukan kepada Allah tabaraka wa taala. Maka di sini kata penulis terkait kemaha kuatan Allah, kemaha kuasanya Allah dalam menundukkan semua makhluk, ini semua tidak ada pengecualian di situ. Kata penulis di sini, tidak hanya Allah menundukkan yang putih tanpa yang hitam, tidak hanya menundukkan yang tinggi tanpa yang rendah, tidak hanya yang menundukkan yang rupawan dan mengecualikan yang tidak rupawan, menundukkan hanya yang kuat dan mengecualikan yang lemah. Tidak berlaku semuanya. Semua itu kata penulis berlaku ketundukan kepada Allah tabaraka wa taala terhadap nama Allah Al-Qahir dan Al-Qahhar, karena Allah yang menundukkan itu semua. Mau dia tinggi, mau ia rendah, mau dia putih, mau dia hitam, mau dia rupawan, mau dia tidak, mau dia kaya atau mau dia tidak, mau dia kuat atau lemah, mau dia pintar atau tidak, semuanya berada di bawah ketundukan kepada Allah tabaraka wa taala yang maha menundukkan, yang maha menundukkan. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, demikian pula ketundukan seluruh makhluk ini berlaku tanpa memandang suku bangsa, ras maupun kabilah. Semuanya berada di bawah ketundukan kepada Allah tabaraka wa taala. Tidak terdapat satupun yang dapat menolak kehendak dan kuasa Allah tabaraka wa taala di alam semesta ini. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian penulis di sini menyebutkan nama Allah yang maha agung ini di dalam Al-Qur'an senantiasa bersanding dengan kata Al-Allah dan Al-Wahid. Jadi nama Al-Qahhar ini selalu digandengkan di dalam Al-Qur'an dengan 2 nama yang lain, yaitu nama Allah dan nama yang satunya adalah Al-Wahid. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, "Qul innama ana mundzirun wa ma min ilahin illallahu al-wahidu al-qahhar." Ini salah satu contohnya. Dan tidak ada satu ilah pun yang berhak disembah kecuali hanya Allah yang al-wahid, yang maha esa atau maha satu, al-qahhar, yang maha menundukkan. Ini kata penulis mengisyaratkan, memberikan sebuah pesan tersirat kepada kita semua selaku hamba Allah tabaraka wa taala, bahwasanya karena Allah tabaraka wa taala itu maha menundukkan,
maha menundukkan apapun dan siapapun di alam semesta ini, maka hanya dialah yang berhak untuk disembah. Hanya dialah yang berhak untuk kita takuti. Hanya dialah yang berhak untuk kita gantungkan seluruh harapan dan asa kita kepadanya. Nah, ini kata penulis hafizahullah taala. Demikian pula nama Al-Qahir. Kalau tadi nama Al-Qahar yang banyak menundukkan dan sering menundukkan. Adapun nama yang satunya Al-Qahir. Di dalam surat Al-An'am ayat ke-18 Allah menggandeng nama Al-Qahir ini yang maha menundukkan ini dengan dua nama yang lain. Dengan dua nama yang lain, yaitu nama Al-Hakim dan Al-Khabir. Nama Al-Hakim dan nama Al-Khabir. Al-Hakim yang maha bijaksana dan Al-Khabir yang maha mengetahui segala sesuatu. Maksudnya di sini terdapat pesan tersirat yang sangat halus yang ditangkap oleh sebagian ulama yang sampai kepada pemahaman terhadap ayat ini. Apa yang ada di balik ayat ini? Mereka mengatakan dan menyimpulkan bahwasanya kenapa Allah menggandeng nama Al-Qahir fauqa ibadihi wa huwal hakimu al-khabir. Dialah yang maha menundukkan di atas hamba-hambanya dan dia maha bijak lagi maha mengetahui secara detail. Kata para ulama, ini menunjukkan banyak hal. Di antaranya Allah tabaraka wa ta'ala menundukkan seluruh hambanya, dan penundukan Allah kepada seluruh hamba, seluruh makhluknya ini selalu disertai dengan hikmah kebijaksanaan dan disertai dengan pengetahuan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena terkadang ada orang dalam sejarah umat manusia, ia dikenal sebagai penakluk, tidaklah masuk dan menginvasi satu kawasan, satu daerah, melainkan ia pasti berhasil menaklukkan kawasan tersebut. Bahkan dikenal dalam sejarah sebagai sang penakluk. Tetapi terkadang penaklukannya itu, ketika ia menaklukkan suatu daerah, itu disertai dengan ketidakbijaksanaan dalam memutuskan. Baik itu terhadap tawanan perangnya atau dalam terkait harta yang ada dimiliki oleh penduduk negeri tersebut. Dan itu banyak terjadi. Namun tidak demikian dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya ada sebuah kisah yang dibawakan oleh salah seorang syekh di Arab Saudi sana, di daerah Riyadh namanya Syekh Abdurrahman Al-Mahmud hafizahullah ta'ala. Ketika beliau menjelaskan tentang pelajaran salah satu kitab akidah klasik, Lum'atul I'tiqad, beliau membawakan terkait bagaimana Allah menundukkan dan cara Allah menundukkan, atau salah satu cara Allah menundukkan sebagian manusia yang mencoba pongah atau angkuh di muka bumi ini. Beliau membawakan sebuah cerita yang terjadi pada zaman dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini adalah dinasti yang ketiga. Kita ketahui dinasti yang pertama kekhilafahan adalah khilafah Rashidah yang dipangku oleh 4 orang sahabat terbaik Nabi SAW, yaitu Khalifah Abu Bakar, dilanjutkan Umar, dilanjutkan Utsman, dan dilanjutkan Ali radhiyallahu taala anhu. Ini adalah era keemasan, era kepemimpinan sepeninggal Nabi yang terbaik adalah di zaman 4 khalifah ini. Kemudian berakhir masa mereka, berpindah kepemimpinan umat Islam ini diserahkan kepada raja pertama yang dikatakan sebagai raja terbaik yang pernah dimiliki oleh umat Islam, yaitu sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Terkait sahabatnya Muawiyah radhiyallahu taala anhu, ini banyak sekali perkataan-perkataan, tuduhan-tuduhan yang sebagiannya itu atau sebagian besarnya itu merupakan tuduhan dusta dan palsu yang dialamatkan kepada sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ada banyak sekali, dan ini terdapat di dalam buku-buku sejarah. Makanya harus hati-hati, harus
bisa memfilter, jangan menerima dengan mudah apa yang disematkan kepada sahabat Muawiyah radhiyallahu taala. Karena pada waktu itu zamannya gejolak, fitnahnya luar biasa. Jadi masa transisi antara kekhilafahan Rashidah ini kepada kekhilafahan dinasti Bani Umayyah itu lagi besar-besarnya gejolak fitnah di situ. Karena lagi perpindahan antara kekhilafahan Ali berpindah kepada kekhilafahnya Muawiyah. Karena sempat di situ kaum muslimin menyerahkan kekhilafahan sepeninggal Ali radhiyallahu taala anhu kepada putranya. Siapa? Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi Hasan menerima, kemudian beliau melihat kaum muslimin ini terpecah, terbagi. Sebagian ada yang mendukung beliau, sebagian lagi mendukung Muawiyah yang ada di negeri Syam. Dan Muawiyah radhiyallahu taala anhu, beliau ini merupakan orang yang sangat piawai dalam mengatur negara lah istilahnya. Jadi begitu dicintai oleh penduduk negeri Syam. Negeri Syam ini kalau sekarang di mana letaknya? Letaknya itu daerah kawasan Palestina, Suria, kemudian Lebanon dan juga Yordania. Itu 4 negara itu dulunya itu adalah kawasan Syam. Kawasan Syam yang telah dibuka, Palestina dibuka di zaman khalifah yang kedua, yaitu khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian di masa Utsman bin Affan, beliau menunjuk gubernur untuk memegang daerah Syam ini adalah Muawiyah yang masih ada hubungan kerabat dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, dari zaman Utsman kemudian berpindah ke zaman Ali. Nah, di situ mulai Muawiyah radhiyallahu taala anhu berbeda pendapat dengan Ali radhiyallahu taala anhu. Kata Muawiyah, kami belum mau membaiatmu sampai orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman ditegakkan kisos kepada mereka. Beliau minta kepada Ali sebagai khalifah pengganti pada waktu itu untuk mencari siapa saja pelaku yang terlibat dalam pembunuhan Khalifah Utsman radhiyallahu taala anhu, baru beliau akan bersedia menyatakan baiat sumpah setia ikut kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian Ali radhiyallahu taala anhu tidak sependapat karena waktu itu masih ada di sekitaran Madinah itu masih banyak orang-orang yang ikut terlibat dalam demo besar-besaran kepada Khalifah Utsman yang berujung kepada meninggalnya Khalifah Utsman. Kata Ali, baiat dulu, baru nanti kita selesaikan masalah ini. Nah, disitulah mulai terpecah sampai mungkin terjadi peristiwa perang, yaitu perang Ma'rakah Jamal yang terjadi antara kubu Aisyah radhiyallahu taala anha dengan kubu Ali. Kemudian ada juga perang Siffin terjadi di situ antara Ali dengan Muawiyah, yang semuanya itu disesali dan tidak dikehendaki oleh para sahabat. Sebagian besar sahabat itu menahan diri tidak terlibat dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, bergeser setelah Muawiyah radhiyallahu taala anhu diserahkan kepemimpinan oleh putra dari Ali, yaitu Hasan bin Ali. Beliau menyerahkan, tidak mau ikut terlibat dalam memimpin umat Islam. Beliau serahkan, dan tahun itu dinamakan sebagai tahun Amul Jamaah, tahun persatuan. Artinya seluruh kaum muslimin, seluruh daerah kaum muslimin itu bersatu di bawah kepemimpinan yang satu. Maka mulailah era dinasti yang kedua atau era kekhilafahan yang kedua, yaitu khilafah Umayyah. Umayyah. Nah, yang pertama kali yaitu Muawiyah. Baru kemudian setelah itu putranya dan seterusnya. Tidak bertahan lama, era ini kemudian datang era dinasti Abbasiyah. Dan masa transisi ini juga terjadi pergolakan yang hebat di situ antara umat Islam dengan umat Islam di situ. Sampai kemudian berpindah kepada dinasti Abbasiyah. Nah, inilah cerita yang disampaikan oleh Syekh ini. Salah satu khalifah dari dinasti Abbasiyah ini ada di antara kebiasaannya itu memanggil seorang namanya Wa'id. Seorang yang namanya Wa'id. Ini adalah profesi atau bisa dikatakan dia atau orang ini biasanya datang ke masjid
atau diundang ke istana untuk menyampaikan hal-hal yang membuat hati ini menjadi lunak, yang membuat air mata orang mendengarnya atau akan mengalir keluar. Jadi akan diingatkan tentang surga, tentang neraka, tentang hal-hal yang menyentuh hati. Itu dinamakan dengan wa'id. Wa'id. Dan biasanya orang wa'id ini dia banyak memiliki kisah-kisah yang menyentuh. Banyak kisah-kisah yang menyentuh. Tetapi pada zaman dahulu itu dibedakan antara wa'id dengan alim. Imam itu biasanya yang diakui keilmuannya tetapi tidak terlalu menyentuh hati orang-orang. Atau kebanyakannya mereka fokus dalam penyampaian ilmu. Kalau wa'id lebih fokus kepada yang membuat orang-orang itu kalau mendengar antum kalau duduk langsung menangis, langsung tersentuh hatinya. Nah itu pada zaman itu. Jadi ada seorang wa'id dipanggil ke istana oleh salah satu khalifah dari dinasti Abbasiyah tadi. Dinasti Abbasiyah ini. Dan di dalam dinasti Abbasiyah ini sudah daerah kaum muslimin itu benar-benar semakin luas, semakin luas. Nah, jadi beliau memanggil orang wa'id ini, kemudian ketika orang wa'id ini datang, tiba-tiba ada lalat masuk dan selalu menempel di hidungnya khalifah. Di hidungnya khalifah. Diusir sama khalifah ini, nempel lagi. Diusir berkali-kali tetap nempel. Yang targetnya itu sepertinya lalat ini cuma menuju hidungnya khalifah aja. Padahal di situ ada perdana menteri, ada menteri-menteri, ada wa'id dan ada panglima-panglimanya. Tetapi yang dituju sama lalat ini hanyalah khalifah ini. Sampai kemudian khalifah ini sumpek. Kemudian dengan kesalnya ia bertanya kepada wa'id ini, kenapa Allah ciptakan lalat ini? Ia seakan heran gitu. Padahal lalat ini menurut khalifah ini apa manfaatnya? Nah itu nanti pembahasan terkait lum'atul i'tiqad tentang masalah apakah Allah ada menciptakan sesuatu keburukan mutlak di situ. Nah itu nanti pembahasan yang lain. Tetapi di sini yang ingin kita soroti adalah kecepatan jawaban yang dimiliki oleh wa'id ini. Waktu itu dia langsung terpikirkan ketika melihat fenomena ini dan langsung terpikirkan di benaknya jawaban yang paling pas untuk khalifah ini. Kemudian ia mengatakan Allah menciptakan lalat ini liyuzilla bihi unufal jababirah. Allah ciptakan lalat ini untuk menghinakan dan merendahkan hidung-hidung para jababirah. Jababirah itu orang-orang yang merasa tinggi. Orang-orang yang merasa tinggi di muka bumi. Keberadaan lalat hanya dengan mudahnya bisa membuat sumpek orang yang merasa tinggi di muka bumi ini. Nah, itulah kisah yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Al-Mahmud ini ketika menjelaskan di sela-sela penjelasan beliau tentang lum'atul i'tiqad. Baik, kita kembali ke nama Allah Al-Qahir dan Al-Qahar yang menundukkan atau yang maha menundukkan. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, poin yang kedua adalah tentang jejak dari dua nama ini, tentang dua nama ini di alam semesta. Jejaknya akan terlihat dan terpampang jelas dari ketidakberdayaan manusia dan seluruh makhluk untuk merubah apa yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini, atau untuk mengambil sesuatu yang telah Allah berikan kepada suatu makhluk, atau untuk melewati batasan yang telah Allah tetapkan pada setiap makhluk. Itu semua menunjukkan ketidakmampuan dan ketidakberdayaan semua makhluk di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik itu para malaikat, baik itu manusia, baik itu jin, baik itu hewan, baik itu benda mati, semuanya tidak ada yang dapat lepas dan keluar dari ciptaan yang Allah ciptakan mereka ketika diciptakan. Itu semua menunjukkan kekuasaan Allah dan
ketundukan makhluk kepada kuasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tidak mampu untuk dilampaui oleh seorang pun di antara mereka. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, contoh yang paling nyata, paling sederhana adalah penuaan. Penuaan di tubuh kita, di jasad kita. Tidak ada yang mampu. Singa, sekuat-kuatnya singa, sehebat-hebatnya singa dalam memangsa-mangsanya, tetap nanti singa akan mengalami fase penurunan kekuatan. Begitu pula manusia. Seganteng-gantengnya orang, secantik-cantiknya wanita, dan seberusaha apapun dengan skincare, dengan apalagi, dengan perawatan-perawatan itu, pasti akan tiba dan tidak akan mampu menolak apa yang telah Allah tetapkan, yaitu pasti akan melewati keriput. Sesehat-sehatnya orang dan sehati-hatinya orang menjaga pola makannya, pola tidurnya, dan pola hidupnya demi menjaga kebugaran, pasti akan tiba masa di mana ia akan menurun kekuatannya. Kekuatan dalam berpikir, kekuatan dalam beraktivitas. Itu semua tidak dapat dipungkiri dan tidak dapat dielakkan oleh semua orang. Nah, ini kata penulis di sini maksudnya. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan dua nama ini. Kata penulis di sini yaitu dengan menunjukkan kepasrahan dan ketundukan yang penuh terhadap kekuasaan Allah dan aturan yang Allah tetapkan kepada diri kita, disertai dengan keridhaan yang sempurna terhadap takdir dan ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ini menunjukkan bahwasanya kita mengakui bahwasanya kita ini betul-betul berada di bawah ketundukan kepada Allah dan tidak dapat mengelakkan dari apapun yang Allah inginkan dan kehendaki serta tetapkan pada diri kita dan apa yang kita miliki. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian penulis di sini memberikan beberapa contoh bagaimana Allah menundukkan sebagian umat yang mencoba menentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sini penulis menyebutkan di sini ketika ada sekelompok orang atau sebagian umat yang mencoba menentang Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah akan menundukkan mereka. Jadi setiap kali ada yang berusaha meninggi, Allah akan tundukkan. Bagaimana Allah menundukkan? Ada banyak cara Allah menundukkan. Ada banyak cara Allah menundukkan. Di antaranya kata penulis, Allah menundukkan dengan mengirimkan angin puting beliung yang meluluh lantakkan bangunan-bangunan kokoh. Kemudian Allah juga mengirimkan air bah yang akan menyeret semua yang dilewatinya. Demikian pula Allah menundukkan dengan suara petir atau suara menggelegar dari arah langit yang memekakkan telinga-telinga yang membuat orang-orang tidak berdaya dan lain-lainnya. Bahkan kata penulis di sini, Allah mengirimkan makhluk terkecil untuk membuat seseorang yang mencoba membangkang kepada Allah dan merasa dirinya lebih tinggi daripada makhluk Allah yang lain. Dengan makhluk terkecil ini ia merasakan sakit yang luar biasa. Digigit semut manusia merasa sakit, digigit nyamuk, bahkan kalaulah qadarullah mungkin jika ada di sini dokter THT, mungkin ada mendapati kasus lubang telinga dimasuki hewan kecil. Itu hewan yang tidak berbahaya tapi masuk ke telinga, itu nggak tenang. Bahkan air kemasukan kita merasa tidak nyaman. Itu bukti ketidakberdayaan kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya di sini penulis mengingatkan terkait hal itu, bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha menundukkan. Maka jangan sampai di sini kita memiliki sikap atau perilaku yang terkesan
menunjukkan bahwasanya kita ini di luar ketundukan kepada Allah tabaraka taala. Karena Allah dengan mudah saja mengirimkan apa yang Allah kehendaki untuk mengingatkan kita atau menundukkan kepongahan atau keangkuhan kita. Baik. Kemudian penulis di sini juga menyebutkan di antara contoh yang lain adalah bagaimana Allah membantu dan menolong hamba-hambanya yang beriman dan menundukkan hamba-hambanya yang enggan untuk beriman kepada Rasul yang diutusnya, bagaimana terjadi di Perang Badar. Di Perang Badar, kalau kalkulasi hitung-hitungan manusia, 300 ikung melawan berapa? 1000. Kira-kira saikung melawan 3 ikung, itu secara hitung-hitungan itu kecil kemungkinan untuk menang. Namun lihat bagaimana Allah tabaraka ta'ala membantu dan menundukkan jumlah yang 1000 itu 3 kali lipat lebih banyak dari kaum mukminin. Kemudian di perang Khandaq, di mana di situ orang-orang Quraisy berkumpul dan memanggil sekutu-sekutunya dari suku-suku kabilah-kabilah yang ada untuk mengepung kota Madinah, dan bagaimana Allah tabaraka taala menghindarkan kekalahan bagi penduduk kota Madinah pada waktu itu. Dan demikian pula Fathu Makkah, Mu'tah, dan seterusnya. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, poin yang keempat adalah terkait tentang dalil-dalil yang menunjukkan dua nama ini bagian dari Asma'ullahi Al-Husna. Tadi kita sebutkan dalil yang pertama terkait nama Allah Al-Qahir, itu terdapat dalam surat Al-An'am ayat 18. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimu al-khabir. Kemudian adapun nama Al-Qahhar itu terdapat di dalam surat Ar-Ra'd ayat 16, di mana Allah tabaraka taala berfirman, Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah Allah pencipta segala sesuatu dan dialah yang maha satu lagi maha menundukkan. Ini terdapat dalam surat Ar-Ra'd. Baik, kami tambahkan tambahan informasi atau tambahan ilmu yang lain dari kitab yang lain untuk melengkapi apa yang sudah disebutkan oleh penulis di sini. Terkait nama Al-Qahir, setelah ditelusuri, nama ini disebutkan sebanyak 2 kali di dalam Al-Quranul Karim. Sebanyak 2 kali di dalam Al-Quranul Karim, yang dua-duanya ini terdapat di dalam surat Al-An'am. Yang pertama di ayat 18 tadi, kemudian yang kedua adalah di ayat 61 dari surat yang sama, yaitu surat Al-An'am. Itu terkait nama Al-Qahir disebutkan sebanyak 2 kali di dalam Al-Quranul Karim. Adapun nama Al-Qahhar itu disebutkan sebanyak 6 kali di dalam Al-Quranul Karim. Sebanyak 6 kali di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya tadi surat Ar-Ra'd ayat 16 dan surat Ghafir ayat 16. Yang kedua ayat ini selalu disertakan dengan 2 nama Allah yang lain, yaitu Allah dan juga Al-Wahid. Allah dan Al-Wahid, baru kemudian disebutkan Al-Qahhar, yang tadi telah kita sebutkan. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kami ambilkan di antara faidah-faidah yang lain dari nama Allah Al-Qahir dan Al-Qahhar ini, di mana disebutkan bahwasanya nama Allah Al-Qahir dan Al-Qahhar, dan Allah menyandang nama yang maha menundukkan ini, merupakan nama pujian bagi Allah tabaraka taala, yang setiap nama terkandung sifatnya di situ, dan itu juga merupakan sifat yang terpuji bagi Allah tabaraka taala. Adapun makhluk, maka itu merupakan sifat tercela, sifat yang tercela pada diri makhluk. Kebanyakannya, kata penulis di sini, kebanyakannya sifat Al-Qahhar, sifat menundukkan orang lain, ia ingin agar orang lain itu tunduk kepadanya. Jadi kalau ketemu, ia ingin dihormati. Kalau ketemu dan orang ini berusaha untuk menyainginya, ia berusaha bagaimana orang ini lebih rendah daripada dirinya. Nah ini, kata penulis yang lain, kebanyakannya merupakan sifat yang tercela, karena biasanya, ini biasanya, kebanyakan biasanya
keinginan dan hasrat untuk menundukkan orang lain itu disertai satu hal, yaitu kezaliman dan penindasan. Jadi biasanya orang ingin menundukkan orang lain itu biasanya itu dengan menindas dan menzolimi orang lain tersebut. Makanya kebanyakan tercela. Makanya ketika Fir'aun disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 127, Fir'aun dengan lantang menyatakan dirinya sebagai orang penakluk. Di situ Allah menggambarkan dan memberikan deskripsi tentang Fir'aun ini. Dalam surat ini Allah berfirman perkataan dan menyebutkan perkataan Fir'aun, sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Sungguh kata Fir'aun, kita akan bunuh semua anak laki dari mereka. Maksudnya dari kalau Fir'aun ini dari Mesir, Qibti. Yang dimaksud adalah siapa? Bani Israel. Kenapa di sini dibedakan? Karena kita tahu, antum tahu kisah bagaimana dimulainya berpindahnya Bani Israel, yaitu mulai jauh sebelum zaman Nabi Musa, yaitu di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, kemudian dipungut oleh orang yang lewat atau saudagar, kemudian dibawa ke negeri Mesir dan di situ dibeli oleh salah seorang tokoh di negeri itu, dan terjadilah kisah-kisah di dalam surat Yusuf sampai kemudian terakhir Nabi Yusuf memanggil kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya semuanya untuk tinggal di negeri Mesir. Dan dari situlah kemudian terus banyak Bani Israel ini. Bani Israel ini, karena Israel itu sendiri adalah nama lain dari Nabi Yakub. Nah, kemudian bertempat tinggallah Bani Israel itu di daerah situ. Bertempat tinggallah mereka di daerah situ sampai kemudian di masa Nabi Musa alaihissalam, yang di situ ada Fir'aun. Dan Fir'aun ini disebutkan adalah gelar untuk raja Mesir. Jadi ada Fir'aun sekian. Nah, kemudian di zaman Nabi Musa ini, Fir'aun yang lagi memegang kekuasaan itu dia bermimpi, kemudian dipanggillah seluruh ahli nujum, ahli tafsir mimpi, kemudian dikatakan akan ada satu anak lelaki yang akan merusak atau akan menghancurkan kerajaanmu. Satu anak laki ini dari Bani Israel. Maka kemudian Fir'aun memerintahkan dan mengatakan sanuqattilu abna'ahum. Kalau begitu kita akan bunuh semua anak laki dari Bani Israel ini. Jangan sampai nanti ada satu yang lolos sehingga terjadilah apa yang ditakutkan melalui mimpinya Fir'aun ini. Wa nastahyi nisa'ahum, dan kita akan biarkan hidup wanita-wanitanya. Wa inna fawqahum qahirun, dan kami sungguh di atas mereka maha mampu untuk menundukkan mereka. Namun lihat bagaimana kesudahan dari Fir'aun. Di mana kecongkakannya ini, perasaan dia ini yang bisa menaklukkan apa saja yang ada di lingkup kekuasaannya ini berakhir dengan kebinasaan. Berakhir dalam kebinasaan dan dibinasakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan ketika ini merupakan riwayat yang diperselisihkan terkait bagaimana Fir'aun ketika sudah ditenggelamkan, ia sempat naik ke permukaan. Jadi tidak langsung tenggelam ke bawah. Ini riwayatnya diperselisihkan. Ia sempat naik ke permukaan, kemudian Jibril alaihissalam saking bencinya sama Fir'aun itu sampai disumpel agar jangan sampai dia mengucapkan itu tadi. Akhirnya
disumpel. Tapi ini diperselisihkan. Baik, itulah yang jelas akhir kesudahan dari Fir'aun adalah ia tenggelam, tidak berdaya, ditelan oleh lautan. Kemudian terkait masalah menundukkan ini, yang biasanya ada pada diri makhluk yang disertai dengan penindasan dan kezaliman, itu juga menjadi sorotan di dalam surat Ad-Duha ayat ke-9. Ayat ke-9 terkait anak yatim. Fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap anak yatim, janganlah kamu menundukkan. Maksudnya adalah janganlah berlaku zalim dan tidak menunaikan hak mereka atau tidak memberikan hak mereka. Baik, inilah terkait hal-hal yang berkaitan dengan nama Allah Al-Qahir dan Al-Qahhar. Kemudian faedah yang lain, penulis di sini menyebutkan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Qahhar, dia adalah yang berhak untuk diibadahi dan dipersembahkan kepadanya berbagai ibadah, karena seluruh makhluk dan selain Allah itu sangatlah jelas ketidakberdayaan dan keterikatannya kepada ketundukan kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Tidak ada satupun yang mampu menolak mudarat yang Allah inginkan menimpa seseorang, dan tidak ada yang dapat mendatangkan manfaat jika Allah tidak menginginkan manfaat itu datang kepada seseorang. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu kata penulis di sini, Allah Tabaraka wa Ta'ala begitu membenci orang yang menunjukkan ketundukannya kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal dengan mudah ia dapat mengetahui ketidakberdayaan orang yang ditujukan kepadanya ketundukan ini dibandingkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala terkait hal ini sangat murka. Makanya satu-satunya dosa yang kalau seseorang meninggal di atas dosa ini itu tidak diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dosa-dosa yang lain masih ada kemungkinan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengampuni nanti di hari kiamat. Adapun satu dosa ini, satu kesalahan ini begitu dibenci dan dimurkai oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Allah tidak ingin kita ini sebagai hamba-hambanya ini, kita ini diciptakan sama Allah, dikasih rizki sama Allah, dirawat sama Allah Tabaraka Ta'ala, tarbiyah, dirawat, diurus sama Allah seluruh urusan kita, kemudian kita menunjukkan ketundukan kita kepada selain Allah. Ada seorang ulama, ulun lupa namanya, beliau menyebutkan begini, analogi sangat sederhana antara bagaimana fatalnya jika seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Lebih takut kepada orang yang telah wafat dan meninggal dunia di dalam kuburnya, dan lebih berharap agar doanya ini didengar dengan perantara ini kemudian disampaikan kepada Allah. Tidak berdoa kepada Allah langsung. Padahal Allah yang memerintahkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka katakanlah aku itu sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab, akan mendengar lagi mengabulkan panjatan doa dan permintaan yang disampaikan oleh orang yang menyampaikannya kepadaku langsung. Dan di situ Allah memerintahkan kita semua untuk itu. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, jika boleh mengambil bahasa, maka jadilah hamba Allah yang betul-betul tahu haknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Karena terkadang kita ini terkaburkan. Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan manusia itu dengan fitrah. Fitrah ini adalah kesiapan untuk menerima kebenaran, menerima Islam, menerima aturan-aturan Allah. Tapi terkadang ketika seiring waktu berjalan, fitrah ini terkadang terkaburkan. Entah itu karena faktor orang-orang dekat, atau faktor lingkungan, dan termasuk juga faktor setan. Kita tahu bagaimana terjadinya kesyirikan pertama kali di muka bumi, ada andil yang sangat besar dari setan, yaitu terjadi pada kaum Nabi
Nabi Nuh alaihi salam. Baik, mungkin ini saja yang dapat disampaikan karena mungkin tidak sampai juga suara ke bagian ibu-ibu. Mohon maaf, yang bagian yang tersisa ini ada pertanyaan nggak? Jika tidak, kita langsung mendirikan sholat. Jika tidak ada, baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.